amnesia sejarah ini ya bukan sebuah hal yang alamiah, tapi emang dibuat. Reformasi ini nggak mampu mengubah Itu alam dia. pikir kita. Ada yang lupa yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa negara pernah menulis sejarah. Mereka cabut nggak tulisan itu? Jadi negara menulis sejarah secara resmi atau suatu rezim menulis tentang dirinya. Oke, salam jumpa saudara semua. Podcast ini kita kasih judul Siaga Bicara. Nah, Siaga Bicara ini memang dalam berbicara dalam berbagai macam urusan kita perlu bersiaga. Yang kedua juga inilah pesan dari kami, Elsam, yang di Jalan Siaga, untuk membicarakan banyak hal, terutama tentang hak asasi manusia secara umum. Nah, pagi ini saya kedatangan tamu, orang yang luar biasa, Dr. Andi Hadian, ahli sejarah hukum aktivis yang panjang pengalamannya dalam aktivis di dunia hak asasi manusia dan kesejarahan ini. Selamat pagi, Bung Andi. Pagi, Bung Amir. Gimana kabarnya? Baik. Lama kita nggak jumpa. Kali, ya. Gini nih Bung Andi nih. Ini reformasi sudah hampir 25 tahun lah ya. Kalau kita lihat gitu ya. Nah, dalam prosesnya ini semua kita ada persoalan nih, ya kan? Republik ini selalu ada persoalan. Nah, salah satunya saya ingin dapat gambaran dari Anda atau pandangan dari Anda. Mengapa kita bisa begitu terlambat merespon persoalan-persoalan hak asasi manusia ini? Itu tampak dari baru hari-hari ini, ya, atau beberapa bulan yang lalu lah. Presiden baru mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Indonesia. Menurut perspektif Anda gimana? Ya, itu saya kira ini problem panjang ya dalam sejarah Indonesia, Bung Amir ya. Kita sambil mengalir saja ngobrolnya ini. Pertama-tama saya kira ada satu gagasan tentang problem ya di dalam reformasi itu sendiri ya, bahwa reformasi terjadi pada satu lapis atas masyarakat Indonesia. Jadi ada struktur politik yang berubah, dalam artian dipoles untuk berubah ya. Tadinya tidak ada partai menjadi multi partai dan lain sebagainya. Jadi ada satu gambaran tentang kehidupan demokratis yang secara formal ada, secara formal ya. Namun problem di atas itu tidak seperti biasa, tidak bertempur dengan apa yang terjadi di bawah. Yang menjadi problem kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia atau orang Indonesia lah. Ya. Jadi ciri khas dari kekuasaan Orde Baru, kediktatoran mereka adalah masa mengambang. Ya, yang politik, yang punya gagasan bernas itu tidak pernah sampai ke bawah. Mereka hanyalah masa mengambang yang dibiarkan begitu saja. Ya. Masa mengambang ya? Masa mengambang yang dibiarkan begitu saja ya. Nanti pengaruhnya pada digital nanti like dan kayak begitu. Tapi itu jadi proses perubahan yang di atas itu yang memang mendapat kesempatan besar ya para elit aja ya. Para elit aja dan aktivis-aktivis demokrasi saat itu ya, Anda ya Bung Amir ya, kita lah dulu ya teman-teman juga agak gagap untuk mungkin bisa begini juga nggak dipahami apa? Tadi kita kan itu tidak menjadi pengetahuan masyarakat banyak di bawah. Atau bisa juga jangan-jangan yang terjadi ini para kalangan ilmuwan, akademisi atau sejarawan sendiri yang memang nggak punya kepedulian pada soal-soal seperti ini, sehingga ini jadi pembicaraan sedikit orang saja. Karena nggak ada kampus yang atau universitas yang menopang gagasan itu untuk supaya itu diungkap. Hanya segelintir orang LSM aja. Iya. Jadi di kalangan sejarawan sendiri ya, saya harus bilang terus terang nih sejarawan ya. Sejarawan juga punya kontribusi dalam artian membangun satu pikiran yang tidak kritis tentang sejarah kita. Jadi historis lah, itu dibangun secara sistematis oleh para sejarawan. Jadi ada tangan sejarawan yang membuat orang lupa tentang apa yang terjadi. Jadi ada yang diingat, satu yang diingat, tapi ada satu yang dilupakan, dan itu tangan sejarawan bermain di situ. Saya kira ya untuk yang muda-muda lebih baik ya, tapi kan mereka belum punya satu posisi yang berposisi, yang tetap di mainstream, yang
ada di dalam tubuh besar dalam periode Orde Baru ya, dan itu kan terus dibangun gitu. Ada clearinghouse lah, ada apa yang membuat otak orang dipakai, dimainkan dalam pengertian sejarah. Jadi ketidakadaan amnesia sejarah ini ya bukan sebuah hal yang alamiah, tapi emang dibuat. Jadi bisa dikatakan bahwa ketakhadiran narasi tentang kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, sekarang disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini atau yang serius ini, memang dimulai dengan pengetahuan seperti tadi itu, sehingga hari ini orang nggak menganggap itu masalah gitu. Ya betul. Jadi sejarah yang dibuat itu, jadi kemarin ini saya bicara dengan Komnas HAM tentang memorialisasi. Saya bilang lembaga yang melakukan memorialisasi paling hebat di Indonesia adalah Orde Baru. Saya tunjukkan memorialisasi kan bukan cuma bikin museum, bikin monumen, bukan itu aja, tapi ada hari besar, ada nama jalan yang diubah, lalu juga ada konstruksi pengetahuan lewat buku dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat narasi sejarah Orde Baru itu lengkap, nama jalannya ada, hari besarnya ada, kalender nasionalnya dibentuk, dan lain sebagainya. Sehingga yang diingat adalah yang dibuat oleh rezim. Dan kita tidak melakukan apapun terhadap sejarah itu. Sehingga ketika kita bangun monumen, tapi kita masih kalah gitu loh. Ya kan? Orang ada jalan, sebutkan jalan-jalan pahlawan yang versi Orde Baru. Sebutkan hari-hari besar yang versi Orde Baru. Dan disitulah mengapa dia membuat brainwashing, ada filmnya, ada lagunya, dan sebagainya, lengkap, sangat lengkap, dari A sampai Z ada. Kita masih, karena keterbatasan ya, aktivis HAM dan sebagainya, dalam membangun ingatan sejarah itu sangat terbatas. Nah, Anda masuk ke soal memorialisasi ya. Nah, kalau kita mau bangun satu memorialisasi begitu, beranjak dari 12 peristiwa yang sudah diakui oleh presiden itu, dan 4 peristiwa yang lain yang sudah diperiksa di pengadilan, fakta peristiwanya diakui terjadi, tapi pelakunya nggak jelas siapa gitu ya. Nah, untuk begitu kalau kita bikin memorialisasinya seperti apa? Bayangan Anda gitu loh. Apa seperti museum atau relief yang dibikin oleh masa lalu itu lagi? Ya, ada banyak hal ya bagi masyarakat, bagi kelompok masyarakat sipil yang saya selalu mendukung saja ya, apapun yang mereka buat. Tapi saya kan bilang itu suatu protracted inisiatif jangka panjang. Jadi nggak bisa yang memorialisasi. Kalau Anda punya power, Anda bisa dibikin dengan cepat. Tapi kalau tidak, ya bersabar. Itu satu agenda yang butuh waktu jangka panjang dan sebagainya ya. Itu suatu hal yang tidak mudah. Jadi harus ada dialog terus dengan masyarakat. Korban juga bisa terbelah dan sebagainya. Udah banyak kejadian kan, siapa yang punya klaim atas kebenaran sejarah, itu satu hal yang kompleks. Jadi butuh kesabaran dan energi yang besar tuh Bung Amir. Saya kira pasti. Tapi ini ada gejala baru hari ini gitu ya. Saya ingin respon singkat aja. Ada animo untuk membangun patung Soekarno di mana-mana hari ini. Itu bagian dari mobilisasi atau kultus individu itu menurut Anda? Kalau sekarang itu sudah menjadi kultus ya. Zaman sekarang ya Soekarno. Artinya hanya problem nih, Soekarno cuman menggunakan Soekarno untuk membunuh Soekarno kan biasa itu. Ya kan? Nah, ini saya tanyakan pada Anda adalah 16 peristiwa yang sudah diakui oleh presiden ini, 12 yang baru itu, ya, itu seakan-akan nggak berhubungan dengan memorialisasi tentang Soekarno itu. Gitu ya? Saya juga baru tahu itu. Padahal itu kan semestinya kita lihat dalam konteks seperti itu. Gitu. Gini ya, orang bisa saja ya mengaitkan misalnya dengan Soekarno dengan pengalaman problem pelanggaran HAM berat ya, atau kejahatan kemanusiaan lah istilahnya. Tapi ya saya kira prosesnya sekarang ini ya masih terbatas energi untuk membangun itu ya.
Soekarno punya banyak wajah. Wajah seperti apa yang ingin kita tampilkan? Itu dia. Jadi pikiran tentang Soekarno, saya baru dapat buku itu dari siapa teman kita, siapa Erlangga, dia menulis tentang Soekarno dan bagus. Saya kira dia menulis tentang ada critical emancipatory lah, satu sosok yang membawa gerakan emansipasi dan punya daya kritis. Itu apakah masih ada gitu ya Soekarno seperti itu ya? Menurut. Nah, ya. Ini kan kalau bicara dalam konteks hak asasi manusia ini, ya seperti Komnas HAM itu kan sudah menyelidiki, itu kan dari, kalau kita lihat tentang waktunya, dari tahun 65 sampai tahun 2014 peristiwanya, kan panjang. Ya kan? Itu satu. Wilayahnya dari Aceh sampai Papua. Ya kan? Nah, melihat peristiwa seperti ini, waktunya panjang, tempat peristiwanya berserak, Anda sebagai sejarawan refleksinya apa melihat ini? Dikaitkan dengan kondisi hari ini. Ini yang saya punya refleksi ya, secara individual nih, bahwa sepertinya kekerasan itu ada dalam DNA kita, sepertinya. Kalau kita tarik panjang sekali, itu ada tradisi kebiasaan itu, seperti misalnya masakre terhadap kelompok Islam pada zaman Amangkurat nih, dan itu membelah masyarakat sampai sekarang. Yang namanya Abangan dan Priai itu sampai sekarang secara kultural terbelah, ya. Dan itu warisan panjang. Memang negara modern lahir dengan mengasumsikan bahwa kita bisa kekerasan itu di-manage, dikelola untuk satu hal. Problemnya adalah, jadi ketika feodalisme kita mulai runtuh, datang namanya kolonialisme. Kita belum ada semacam pembebasan manusia dalam pengertian individuality, dalam pengertian humanisme. Itu nggak ada di kepala kita. Yang ada itu adalah kaula. Kita semua kaula. Kita semua bukan orang, ya, bukan manusia dalam pengertian Renaissance abad 15-16 lah ya. Jadi ketiadaan itu, feodalisme pasti nggak ada lah, karena bagi feodal semua orang ada kaula, dibunuh pun nggak apa-apa. Lalu kolonialisme datang, jadi kita belum ada transformasi, dan itu pun begitu. Mereka adalah rezim asing, ya, pemerintahan asing yang nggak peduli ini bumi putra natif, nggak ada arti pentingnya, bukan manusia. Kalau dengan cara begitu, ya kita lihat 25 tahun ini dengan peristiwa seperti tadi, apakah Anda mau mengatakan bahwa sikap hari ini ya terhadap masalah hak asasi manusia ini kita tidak berbeda dari masa-masa lalu itu? Iya. Atau reformasi ini nggak mampu mengubah itu alam pikir kita? Alam pikir, ya itu dia. Makanya menulis sejarah itu penting ya. Jadi saya bilang gitu. Jadi setelah kolonialisme muncul, kan kita ada revolusi kemerdekaan. Bung Karno bilang nation building dan sebagainya. Itu ada satu periode penting sebenarnya kita mulai bergaul dengan masyarakat dunia ya. Tapi patah lagi pada masa Orde Baru. Orde Baru menghidupkan kembali apa yang disebut feodal dan kolonial. Sehingga saya kira setelah 65 kan satu puncak di mana kekerasan itu puncak dari segala kekerasan yang terjadi. Dan modus-modus seperti itu kan terus terjadi dalam sejarah kita. Orang membiarkan, tidak terusik ya dengan berbagai alasan. Tapi karena alam pikir juga saya kira nggak mendukung. Jadi nggak apa-apalah dimatiin gitu kan. Bukan sayalah yang mati gitu. Jadi tidak ada rasa kewargaan yang turut serta ya. Kenapa misalnya, ini juga problem ya, kenapa misalnya, kadang memang Barat itu kan standar ganda ya, tapi paling tidak di kepala mereka ada ketakutan itu, keadaban itu yang mengatur, mengerem. Mereka juga melakukan kekerasan sama dengan kita. Sehingga kita perlu rem lah, belajar dari sejarah itu, kita memperkuat rem kita dalam mengelola kekerasan lah.
Ya dalam sejarah manusia kan gitu kan, Al-Quran yang bilang apa, kisah pembunuhan kakak beradik itu dikelola kan, harus dikelola gitu loh, dari adab kita emang begitu. Nah begini nih, kita balik ke peristiwanya ini ya. Peristiwa yang yang sudah diakui oleh presiden ini. Kan Komnas HAM itu sudah buat penyelidikan ya. Nah pertanyaan saya begini, orang masih menuntut kebenaran itu ya. Menurut Anda sebagai sejarawan, itu dokumen Komnas HAM itu memadai nggak sih sebagai kebenaran, atau itu bisa dipakai atau bisa dikembangkan untuk membuat kebenaran itu tampak semua gitu, atau bagaimana? Iya, kebenaran dalam pendekatan sejarah ya, kebenaran memang tidak bisa selalu mutlak ya, memenuhi harapan orang tentang kebenaran. Tapi itu adalah suatu awal. Saya kira buku itu penting sebagai pijakan ada gitu di dalam. Dia menjadi record record awal tentang sebuah peristiwa, dan itu bisa menjadi acuan buat siapapun untuk memulai dan mengembangkan gitu ya. Sejarawan yang kritis pasti akan menggunakan itu, dan dia akan terus menggali kedalaman tentang problem pelanggaran HAM beratnya itu. Dan saya kira kalau dari buku itu saya juga mendapatkan gambaran, ya cukuplah, artinya digambarkan ada peristiwa besar ya, 65 sampai Petrus, apalagi jadi ada semacam pengulangan ya, karena metodenya cukup jelas dijelaskan. Ya di buku itu ya, buku Komnas HAM itu dia memberikan misalnya siapa yang melakukan kekerasan, bagaimana kekerasan itu terjadi, apa yang dialami korban. Kayaknya gitu-gitu aja ya, sama ya, di setiap peristiwa patternnya ada. Nah, jadi itu bukan sebuah kekerasan yang terjadi di kita, itu sebenarnya bukan sebuah misteri. Dia adalah ya tadi ada DNA yang kok begitu-gitu gitu loh, kok begitu lagi polanya sama. Jadi apa ini? Jadi buku yang dimaksud oleh Bung Andi tadi adalah Komnas HAM pernah menerbitkan buku yang isinya tentang peristiwa-peristiwa yang diselidiki, itu semua tentang kekerasan yang disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang sekarang bahasa populernya pelanggaran HAM yang berat. Tapi begini Bung Andi ya, bisa nggak apa yang sudah dibuat oleh Komnas HAM itu dikembangkan jadi pondasi? Tentu bukan Komnas HAM lagi, Komnas HAM tugasnya sudah selesai gitu ya. Tapi dalam rangka kita untuk pengungkapan kebenaran di satu sisi, soal keadilan di sisi yang lain, bisa nggak itu dipakai oleh para ilmuwan sosial, sejarawan seperti Anda sebagai pijakan untuk menyatakan bahwa ini bukan hal yang kecil itu, tapi ini sesuatu yang strategis yang mesti dikembangkan di universitas ke masa depan gitu. Sangat bisa. Pasti pasti, dan membantu dalam memberikan peta navigasi tentang pengalaman kekerasan itu ya. Jadi sangat bisa, dan para sejarawan bisa. Kita bayangkan, saya membayangkan bisa 100 tahun ke depan dia melihat ada seorang sejarawan melihat dokumen seperti ini. Saya kira itu akan sangat membantu dia untuk memahami bagaimana kebrutalan dari kekerasan yang terjadi itu. Dan ya saya berterima kasih lah, saya nggak tahu ya, Komnas HAM kan bukan sejarawan profesional. Cara menggali atau mempertanyakan data yang spesifik itu sudah dalam plot hak asasi manusia. Saya bisa membaca itu ya, karena kalau sejarawan kan dia nyemplung untuk melihat lebih detail tentang itu tanpa ada kategori dulu, kategorinya belakangan. Tapi kan Komnas karena dia lembaga HAM ya, dia berangkat dari sebuah kategori. Nah, untuk itu pengakuan presiden itu ya, maknanya apa bagi Anda itu?
ketika Presiden pidato itu, sebenarnya saya senang. Ya, saya senang, sangat senang. Dan saya menanti efek akhirnya, bintangnya, susulan. Dan susulannya ini mengecewakan. Ya, jadi dibuka dengan baik, oke. Tapi ternyata susulannya belakangnya itu sedemikian rupa. Jadi akhirnya saya berkesimpulan, ini seperti kita mau cuci piring nih. Habis pesta kotor, kita cuci piring, beres bersih. Jadi seolah-olah dengan mengatakan seperti itu ya sudah selesai. Artinya Presiden Jokowi sudah merasa bahwa dia sudah menunaikan tugasnya. Ya. Dari omongan Anda kan tersirat sesuatu itu ya, kecewa. Sebenarnya yang diharapin apa sih? Orang-orang pertama-tama ya paling tidak ya, di dalam beberapa rekomendasi itu cukup jelas. Misalnya terkait dengan pidato saya tentang penulisan sejarah dan sebagainya, itu disampaikan kan secara spesifik. Dan orang di lapangan kan yang menjadi korban juga kan, mereka bertanya-tanya, kenapa nasib gue seperti ini gitu loh. Kan nggak ada penjelasan itu. Jadi right to know lah bahasa asasi manusia ya. Kenapa hal itu terjadi nggak ada. Dan itu dari sudut yang sangat spesifik gitu ya. Dan apa ya, sepertinya juga nggak ada apa, negara nggak kelihatan sungguh-sungguh untuk menuntaskannya. Terkesan begitu ya? Saya rasa karena tim yang dibentuk, saya nggak tahu ya sampai sekarang udah berapa, bentar lagi udah akhir kan? Udah selesai. Desember targetnya katanya, dari hal-hal yang normatif saja lah. Setengah-setengah gitu loh. Saya nggak tahu apa dimacetnya di mana. Jadi akhirnya saya berpikir ini kosmetik saja ya. Lalu juga menyikapi terhadap ini juga sikapnya teknokratis ya. Seolah-olah ya departemen ini bisa nangani, departemen kan ini seperti nanganin surat miskin gitu. Ya nggak? Ini kan warga negara yang pernah disakiti negara. Ini problem itu yang urgensinya ya saya nggak menangkap ya. Apa dengan yang pernyataan Anda barusan ini, apakah itu ya yang mendorong, ya saya berbaca juga ini di media, apakah itu yang mendorong beberapa Anda dan teman-teman gitu menuntut satu pembaharuan sejarah atau apalah begitu. Itu apa sih yang mau dicapai itu? Iya, ya itulah targetnya sebenarnya. Kita sangat positif sebenarnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, dengan PPH-nya, dengan rekomendasinya, sehingga kita bisa ada satu celah dalam sejarah ini. Artinya apa ya? Pertama lah, dibuka gitu keran bahwa Jokowi berpidato itu dan ada disinggung tentang sejarah, dan itu satu keran yang saya kira sangat tipis gitu ya, peluang yang luar biasa. Tapi ini masih tarik menarik gitu, saya nggak tahu apa, sehingga sampai sekarang ini tidak jelas. Dan harapan kita dengan pengetahuan sejarah ini artinya menunjukkan bahwa ini bukan semacam korban pelanggaran HAM, atau bukan berkata korban dulu lah ya, korban pelanggaran HAM itu bukan sekedar orang yang tadi butuh surat miskin, butuh bantuan dari negara, bukan. Mereka telah dihancurkan martabatnya, dan kita ingin membangun martabat itu ya. Jadi kesadaran bahwa kesalahan masa lalu itu bukan sekedar ya kita bisa atasi secara teknokratis, tapi kita harus langsung bangun namanya keadaban politik ya, bahwa hal seperti itu tidak boleh diulang, bahwa martabat manusia harus kita jaga dan negara bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa itu tidak boleh diulang, tapi bagaimana kita tahu itu tidak boleh diulang kalau keseluruhan landscape-nya nggak diketahui gitu? Iya, cerita sejarahnya nggak diketahui,
orang masih menganggap bahwa kekerasan itu seperti suatu misteri yang tiba-tiba begitu saja terjadi. Kalau kita lihat, makanya saya bilang laporan Komnas HAM sudah menunjukkan itu perbuatan manusia. Ya, jadi bukan sebuah misteri dari perlakuan yang kita tidak tahu mengapa hal itu terjadi, itu tahu betul. Sehingga saya kira agenda kami ingin mengingatkan kepada, itu sebenarnya bukan sejarawan aja ya, sejarawan, budayawan, seniman dan sebagainya, bahwa kita punya kesempatan untuk membangun sebuah pengetahuan baru. Karena setiap generasi pasti menulis sejarahnya sendiri. Yeah. Dan itu harus ditulis dengan satu norma baru. Norma tahun 60-an adalah norma membangun, norma kestabilan. Sejarah kita seperti itu. Ya. Sehingga takut terhadap ancaman karena poinnya adalah kestabilan. Sekarang norma tentang manusia, yang saya kira anak-anak muda sekarang ya lebih punya sensitivitas gitu ya, lebih sensitif terhadap masalah-masalah manusia ya. Ya, nah ini menarik gini ya. Saya simak dari media begitu. Pak Mahfud mengatakan, Mahfud MD, Menko Polhukam mengatakan bahwa ya silakan aja nulis sejarah gitu. Kalau butuh anggarannya minta ke dia katanya. Nah ini tuh gimana Anda? Ya saya senang sekali kalau mereka mau kasih, itu satu poin. Tapi problemnya adalah gini, ada yang lupa yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa negara pernah menulis sejarah. Mereka cabut nggak tulisan itu? Kan bilangnya seolah-olah tidak mengakui jadi atau seolah-olah kita berangkat dari nol. Enggak, bukan gitu. Oke, saya senang kalau negara, ya betul. Sejarah bisa ditulis dengan dialog, orang berbeda pandangan dan sebagainya, tapi ada satu titik yang perlu diingat bahwa negara pernah menulis sejarah itu resmi, sejarah resmi. Jadi negara menulis sejarah resmi atau suatu rezim menulis tentang dirinya. Ya, satu rezim menulis tentang dirinya dan terus dipelihara. Dan menginterpretasi sejarah seperti yang dia mau oleh rezim itu. Itulah. Itu yang mau Anda lawan maksudnya gitu. Atau mau itu yang mau dikoreksi gitu. Itulah. Kalau menulis sejarahnya saya dari dulu kita sudah. Jadi nggak perlu Pak Mahfud ngomong gitu, kita sudah melakukannya. Ya karena kan gini juga. Saya bikin paham aja para sejarawannya berpikirnya apa gitu ya. Belakangan ini kan banyak sekali buku ditulis baik oleh para sejarawan Indonesia dari luar negeri maupun dari dalam. Udah banyak sekali. Artinya kan udah banyak perspektif yang dulu nggak bisa. Jadi apa poinnya gitu? Itu dia. Karena itu tidak pernah menjadi pembicaraan yang metode yang sejarah yang benar adalah metodenya demokratis ya. Ada metodologi ilmiah, ada dialog. Di sekolah kita dialog itu tidak ada. Dan pembicaraan tentang sejarah itu berangkat dari sejarah yang ditulis dalam satu rezim yang takut pada ancaman, menciptakan tentang ancaman-ancaman itu ya, sehingga kalau hanya bilang ya sejarah menulis saja, ya, kita sudah dari dulu menulis, bahkan dari tahun 90-an kita udah menulis dua dekade lalu, nggak dari sekarang gitu loh. Jadi poinnya bukan uangnya dari Pak Mahfud ya, tapi esensinya apa? Hutang gitu. Dia sudah melakukan itu. Ya mudah-mudahan nanti dengar oleh Pak Mahfud ya. Ya harusnya negara sudah melakukan itu, cabut nggak? Direvisi nggak? Direvisi nggak? Gitu maksudnya. Kalau emang mau memberikan itu, ya kalau nggak pernah negara ya kita udah senang. Itu artinya juga Anda dan teman-teman juga akan kan selama ini kita juga tahu tidak ada juga sejarawan yang peduli pada pelanggaran hak asasi manusia seperti ini atau pada peristiwa-peristiwa kekerasan seperti ini ya. Nah, apakah nanti akan ada, ya tidak tahu saya berapa banyak sejarawan yang akan mau terlibat untuk mengembangkan itu, sehingga itu juga bisa jadi pertimbangan oleh pemerintah hari ini gitu. Iya. Saya kira kalau Anda sendiri aja kan dicuekin pasti. Ya pastilah. Saya juga nggak berharap dari yang generasi yang di atas saya ya, senior saya yang karena pernah ada campur tangannya lah. Gitu ya. Membangun sebuah narasi sejarah yang meniadakan
kemanusiaan itulah, ya. Itu sudah ada dan sejarawan terlibat dalam itu, dalam proses itu, apa yang mainstream ya. Sehingga saya akan lebih melihat generasi yang baru ya, yang nggak tergantung pada negara gitu. Mereka bisa cari rezeki itu dari mana-mana, nggak takut gitu loh. Kan kalau generasi yang di atas kita itu banyaknya pegawai ya. Maksud saya mereka sangat tergantung pada berkat dari negara. Kalau ini kan partikelir. Orang bebas ya. Orang-orang bebas yang nggak takut, nggak merasa terancam gitu, dan mereka bisa mencari peluang hidup lain apabila menjadi masalah. Saya kira anak muda sekarang seperti itu ya. Jadi mungkin sikapnya akan lebih beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dari kalangan anak muda ini, apakah mulai tumbuh perhatian pada hak asasi manusia ini, atau ya sekedar sejarawan aja gitu? Pertama ya ada dua hal ya. Pertama sebagai sejarawan, kedua sebagai problem hak asasi manusia ya. Saya punya pengalaman ya, naik taksi, supir taksinya bilang gitu loh, saya cerita saya bikin museum, terus dia bilang saya pakai kaos Munir, Munir gitu kan, dan dia menjelaskan bahwa keponakan saya SMP bertanya itu, kenapa kamu Munir dibunuh? Anak SMP ya, anak SMP. Bagi mereka itu suatu hal yang tidak wajar. Bagi yang di atas-atasnya ya udahlah, nggak usah diurus. Tapi buat anak-anak ini, kenapa ya orang itu dibunuh? Itu kan tetap bertanya ya mereka. Kalau nggak ada penjelasan tentang itu, pertanyaan ini akan terus hidup. Sama seperti orang Amerika menghadapi masalah Kennedy ya. Kenapa Kennedy dibunuh? Kan terus ada filmnya sampai sekarang dan sebagainya. Jadi jangan kira nanti rezim sekarang bilang kita bisa bungkam, tapi akan terus jadi yang seperti Judas Kiss lah, ya kan? Kamu akan dikutuk ribuan tahun kemudian nama kamu. Jadi saya kira itu. Bung Andi ingin mengatakan, apakah ingin mengatakan bahwa penulisan sejarah itu berguna untuk membangun kesadaran mengenai hak asasi manusia ini? Sangat ya, berangkat dari sejarah ya. Jadi saya juga dalam kasus misalnya, kenapa sejarah penting? Dia lebih konkret ya, lebih dalam pengalaman keseharian masyarakat Indonesia. Jadi ketika kami membangun misalnya sebuah museum tentang hak asasi manusia, kami mengambil simbol tentang misalnya sosok Munir gitu ya. Dia kan menjadikan gambaran abstrak deklarasi Duham menjadi konkret dalam pengalaman sejarah orang Indonesia. Jadi itu, dan kita juga sejarawan bisa mencari sebenarnya ya pengalaman tentang satu nilai gitu loh, kan biasanya satu norma yang bisa kita harapkan lebih baik dari kehidupan kita untuk yang sekarang dan yang akan datang ya, dan belajar dari masa lalu itu. Misalnya kenapa masyarakat abad pertengahan membenarkan inkuisisi, katakanlah sebuah sejarah yang ditulis oleh Mark Bloch tuh, tokoh saya yang saya favorit, dan dia bilang memang sensibilitas orang abad pertengahan itu ya manusia takdirnya menerima takdir seperti itu, sehingga nggak apa-apa gitu, kekerasan itu lahir ya. Jadi ada misalnya nanti akan dibayar di sorga lah, kira-kira begitu. Tapi humanisme Eropa kan membangun satu kesadaran, ya oke, di samping kesadaran seperti itu, tapi kesadaran kemanusiaan kita muncul. Nah itulah yang membuat mereka berubah ya. Ya bisa dikatakan ya sekarang kekerasan yang terjadi yang tadi kita bicara itu bukan takdir lah. Iya, itu. Makanya laporan Komnas HAM itu sudah memulai. Nah ini pertanyaan terakhir nih, Bung A, ya. Nah, saya ingin dapat gambaran. Selama ini kan hak asasi manusia ini lebih banyak dianggap atau dibicarakan oleh kalangan para sarjana hukum. Nah,
penting nggak menurut Anda ke depan hak asasi manusia ini juga mestinya jadi perbincangan di kalangan social science atau sejarawan atau yang lain di universitas-universitas ini? Sangat penting ya, karena di belakang istilah hak asasi manusia di belakangnya ada manusia ya. Sejarah kan belajar tentang manusia ya, kompleksitas manusia. Ilmu sosial juga melihat manusia itu, sehingga kita akan bisa memperkaya nuansa tentang manusia itu bisa lebih kaya ya. Itu harapan kita, dan juga melihat problem tentang pelanggaran hak asasi manusia juga bisa lebih kaya, dan kita juga bisa mengantisipasinya dengan lebih baik lah. Penegakan HAM itu dengan berbagai cara ya. Saya kira bukan hanya ilmuwan sosial atau humanitis, tapi juga mungkin yang sains juga perlu ya. Karena kan penerapan sains sekarang orang udah secara etis ya, ada pertanyaan etis terhadap bahwa misalnya film terbaru Oppenheimer membangun bom atom kan, dia juga secara etik kita nggak tahu apakah ilmuwan kita seperti itu ya. Ya nggak tahu. Nggak tahu, makanya penting, makanya saya bilang even for scientists. Ya karena pengalaman saya di kampus juga udah hampir berapa tahun jadi dosen ini, puluhan tahun ya. Pembicaraan tentang hak asasi manusia itu tidak terlalu masuk pada ilmuwan kita. Ini problem kita di ini. Jadi kita membangun civic dan adab nggak tertumbuh memang. Tapi sangat menarik ini pembicaraan, Pak. Udah banyak yang dibicarakan. Nah, Pak ini juga dosen ya di Universitas Nasional UNAS. Maka tadi pertanyaan saya tentang anak-anak muda itu saya tanyakan itu supaya dia menghadapi mahasiswa juga setiap hari. Nah, segala hal yang tadi disampaikan saya pikir itu sangat luar biasa untuk kita bisa memahami bahwa soal hak asasi manusia, soal kekerasan ini berkait dengan soal bagaimana civilized kita atau keadaban kita memperlakukan manusia. Nah, pandangan dari sejarawan seperti A ini sangat berguna sehingga kita juga bisa melihat ya apa langkah pemerintah hari ini, yaitu Presiden telah mengakui, tapi setelah mengakui mau ngapain? Nah, itu tadi masih misteri dan AA mengatakan menunggu perkembangannya. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan tuh. Presiden setelah nanti kita kirimlah ke tim Presiden ini ya perbincangan ini sehingga mereka bisa menangkap. Sekali lagi, Prof. AA, saya selalu panggil Prof ini. Terima kasih. Terima kasih. Atas meluangkan waktu dan pembicaraan sangat menarik ini. Demikian, saudara semua. Salam. Terima kasih. Terima kasih.